anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak kaum kita yang alhamdulillah beliau hadir pada kesempatan siang hari ini, dan yang kami hormati Bapak Dr. Halid Nur Edi MAG, beliau sebagai dosen syariah atau dosen di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dan yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Darul Hidayah dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Darul Hidayah serta jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di majelis ilmu ini. Semoga kita senantiasa niat baik kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaat serta pertolongannya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pada kesempatan siang hari ini kita di Masjid Darul Hidayah, khususnya di pengurus rukun kematian, pada kesempatan siang hari ini dengan sengaja melaksanakan yaitu pelatihan kepengurusan jenazah. Kita didampingi oleh pemateri kita Bapak Dr. Haji Relid Nur Edi MAG, dan juga ada Pak Kaum, yang dalam rangka ini sebenarnya terkadang kita itu ketika melihat fenomena ya, ada yang meninggal itu kadang gupek gitu ya. Ya bukan hanya Bapak Ibu saja, saya sendiri mungkin kadang sering ngomong juga. Tapi begitu ibu saya mertua meninggal juga bingung juga. Begitu ibu meninggal itu kan kaget. Ya bahkan mungkin mendadak gitu ya. Kan kita nggak siap kalau orang itu mau meninggal. Artinya kadang ilmu itu, wawasan itu menjadi penting bagi kita semua, agar kita itu ya dimanapun dan kapanpun ketika kita dihadapkan dengan fenomena yang seperti itu ya kita harus siap. Selain itu memang di RT kita, di masjid kita Darul Hidayah, RT 17 dan RT 13 terkait dengan kepengurusan jenazah memang kita serahkan ke Pak Kaum untuk sebagai penanggung jawab dan didampingi oleh rukun kematian. Di sini ada Pak Dindi, ada Pak Alaikom. Meskipun demikian, artinya ketika kita memahami dan mengerti bagaimana mengurus jenazah, kita juga bisa membantu Pak Kaum. Ya kalau dalam satu waktu misalnya yang meninggal satu, kalau misalnya sampai dua, terus Pak Kaum misalnya masih dinas di satu tempat, terus membutuhkan satu, kan artinya kita bisa membantu minimal memotong kain kafannya, terus menyiapkan apa yang mau disiapkan gitu. Begitu Pak Kaum misalnya datang, kan semuanya sudah bisa siap. Artinya ilmu ini insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua dalam hal yaitu bagaimana kita bisa mengurus jenazah atau mengetahui ilmu bagaimana tata cara mengurus jenazah. Jadi mengurus jenazah itu juga bagian dari fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau satu kampung misalnya seperti kita ini, terus ada salah satu yang mengurus, maka yang lain sudah terlepas dari dosa itu. Tapi kalau misalnya kita ini satu kampung tidak ada yang mengurus sama sekali, ya dosanya akan kena semua. Artinya menjadi tanggung jawab bersama. Tapi meskipun demikian memang harus ada yang tanggung jawab gitu. Karena materi kepengurusan jenazah itu ya sama seperti ilmu haji ya. Kalau kita tidak berangkat, atau sama seperti ilmu waris. Jadi ilmu yang kadang-kadang jarang dipraktekkan itu ya ilmu waris, ilmu berangkat haji, terus juga ilmu mengurus jenazah. Karena kalau tidak sedang menghadapi kadang-kadang tidak dilakukan. Kalau ibadah sholat itu kan tiap hari dilakukan, ibadah puasa itu setiap hari dilakukan. Tapi begitu orang itu menghadapi tentang bagaimana membagi waris,
Ya meskipun dulu misalnya di pondok belajar, misalnya di aliyah belajar, di SMP juga belajar, berkali-kali belajar, ketika harus bagi waris kadang-kadang hitungannya juga lupa, ya furudul muqaddarahnya itu lupa pembagiannya. Sama ketika orang mau berangkat haji, meskipun ilmunya sudah banyak, tapi ketika mau berangkat itu harus buka lagi karena bukan ibadah yang dilakukan di setiap hari. Nah, sama mengurus jenazah itu juga begitu. Artinya kegiatan yang terkadang yang penting dalam kondisi-kondisi kita harus membantu, yaitu saudara-saudara kita yang meninggal. Dan itu adalah mungkin sebagai pengantar, dan selanjutnya materi ini sepenuhnya saya akan serahkan pada pemateri Bapak Dr. Haji Relin Nur Edi yang akan menyampaikan mulai dari materi sampai nanti praktek, supaya bagaimana kita mengetahui yaitu berapa kain kafan yang digunakan untuk laki-laki, untuk perempuan, ukurannya berapa dan sebagainya, itu nanti sembari didampingi oleh Pak Kaum. Nah ini karena kita masih lengkap, kita mau foto dahulu apa fotonya terakhir Pak? Foto dulu. Foto dulu ya. Ya, artinya kalau foto dulu itu masih lengkap. Nanti takutnya sudah agak lama itu Ibu biasanya bedaknya udah mulai hilang. Makanya ambil dokumen dulu, baru kemudian kita kembali kita akan menyerahkan cindera mata ya untuk pemateri, nanti baru kita akan lanjutkan ke materi. Jadi untuk itu mari kita buka bersama-sama dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim, ar-rahmanu 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, ini ada teman satu perjuangan. Susah dan dukanya sama-sama. Ada Bapak Dr. Agus Hermanto, MH, yang sehari-harinya juga sama mengajar di Fakultas Syariah. Dulu juga saya sering main ke tempat beliau. Jaraknya karena terlalu jauh jadi jarang ketemu. Alhamdulillah beliau sangat aktif dan sangat peduli terhadap lingkungan dan juga pada kemajuan umat gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan. Kemudian juga yang saya hormati, ini ada Bapak Kaum. Ini kalau Bapak Kaum pergi, warganya bingung. Ini melebihi dari RT. Kalau Pak RT itu masih enak. Kalau udah Pak Kaum pergi, ini deg-degan. Kata Pak Dr. Agus tadi, karena kematian itu nggak ketahuan kapan gitu. Ketika beliau pergi, nggak tahunya ada pengumuman di masjid, begitu luar biasa itu. Ya, mudah-mudahan juga beliau senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, umur yang panjang, dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Juga kepada Bapak pengurus Majelis Taklim, juga Ketua Rukun Kematian. Nah ini juga baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibu ini hadir di sini juga mendampingi kita. Ada Ibu Agus tadi juga ini. Ada Ibu Agus. Saya kira tadi istrinya Pak Agus. Pas kebetulan sama. Pikir saya kok namanya istrinya disebut juga gitu. Ibu Agus.
keberadaan, bagus, mudah-mudahan juga memberikan manfaat bagi jamaah khususnya yang ada di sini dan tentunya masyarakat yang ada di sini pada umumnya. Dan tentunya yang saya hormati dan saya takzimi para tokoh agama, alim ulama, pengurus masjid dan jiran tetangga yang insya Allah pada hari ini juga sempat hadir di sini dan mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan berupa nikmat iman dan nikmat Islam, dan dengan semua nikmat itu Allah masih pilihkan kita semua untuk hadir di dalam majelis ini, dan Allah masih menggerakkan hati kita sehingga keinginan kita selalu terpaut di dalam masjid, di dalam kegiatan-kegiatan masjid, dalam ibadah-ibadah di masjid. Dan itu adalah satu bentuk kenikmatan yang susah untuk didapatkan. Oleh karena itu bersyukurlah kalau pada kesempatan ini Allah masih berkenan memberikan semuanya itu di dalam diri kita. Dan mudah-mudahan keberkahan ini akan senantiasa Allah limpahkan hingga akhir hayat dikandung badan. Salawat beriring salam juga mari kita sambil haturkan kehariban kita dengan kita Nabi besar Nabi Muhammad, tentunya beserta para keluarga, para sahabat, para hamdetolah. Insyaallah kita yang senantiasa mengumandangkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad telah akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai tadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Hermanto, pada hari ini atau siang hari ini kita akan bersama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman seputaran tentang kepengurusan jenazah. Dan alhamdulillah ini kita pada hari ini juga didampingi oleh Bapak Kaum. Ya, ini Boten sedereng ini pun mungkin Pak Kaum, boten guru ini. Hanya Pak Kaum ini sudah banyak pengalaman. Kalau saya baru generasi penerusnya. Dan kebenaran juga di tempat saya di daerah Sukarame, saya termasuk juga bagian dari pengurusan jenazah bersama Bapak Kaum. Karena fenomena yang kita lihat saat ini, biasanya kalau sudah urusan dengan jenazah, sudah urusan dengan kematian, ini banyak orang yang nggak mau. Tapi kalau urusannya dengan besekan, wah mau semua. Enggak, anak pengajian, pengajian yang saya kok ibu nganu Bu Agus, pasti pakanannya enak kayak gitu. Banyak yang datang gitu ya. Jadi kalau sudah ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, salam itu bermacam-macam kan Pak. Kalau sudah nganu assalamualaikumnya serius, assalamualaikum pasti gini. Langsung disuruh inna lillahi gitu. Tapi kalau salamnya orang nagih hutang lain gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan lagi assalamualaikum gitu. Tapi kalau salamnya orang yang mau minta sumbangan lain lagi. Assalamualaikum. Apalagi sudah nenteng bakulan, kalau depan kita itu ada bakulan itu Pak. Kalau ada yang sakit, kalau bawa bakulan, salaman ngerayu dengan assalamualaikum. Biasa Pak, ini kan terbesekan, ais ngerti gitu. Ada yang sakit gitu. Ini tadi, jadi kalau sudah mendengar assalamualaikumnya serius, ada innalillahi, waktu biasanya itu yang muda pengen itu datangnya terakhir. Kalau sudah ramai baru datang. Coba kalau sudah buru-buru datang pasti nanti akan kata Pak Dokter Agus tadi disuruh. Nah ini piye? Aku orang ngerti. Waduh orang ngerti repot. Ya nunggu Pak Kaum kok. Akhirnya nunggu Pak Kaum gitu. Yang di dalam sudah pada sibuk masih nunggu Pak Kaum. Nah itu tadi untungnya kalau Pak Kaum pas lagi ada. Nah kalau enggak, oh iya
Karena saya pernah pengalaman di tempat saya sendiri. Jadi pas hari itu Pak kaumnya lagi kondangan gitu. Tempatnya jauh, pulangnya sore. Nggak tahunya sekitar jam 8 ada pengumuman tadi yang serius. Assalamualaikum ya polisi yang sendiri itu kematian ya. Benar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh bingung Bu. Jadi bingung ini gimana? Saya sendiri posisinya juga lagi di luar gitu. Wah, akhirnya mutar-mutar nggak ada. Akhirnya solusinya manggil pengurus Pak kaum yang ada di desa sebelahnya. Lah untung ono. Nah kalau nggak ada ngobrol mumet. Nah itu oleh karena itu ini penting bagi kita untuk memahami tentang bagaimana tata cara pengurusan jenazah, mulai mungkin dari seorang itu sakaratul maut, kemudian ketika dia meninggal, kemudian persiapan nanti pengurusan jenazahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya harusnya satu lagi tambahnya. Ini kalau bapak-bapak ada, ibu-ibu ada, ini harusnya yang muda ini, yang remaja ini ya harusnya juga harus semua diikutkan. Tapi ya biasanya gitu Bu. Nah, ini kalau sudah urusan kayak gini, wah alasannya wah pirang-pirang, saya ujian yang ini yang itu. Nah, karena ya itu tadi ini kan semua sudah sepuh-sepuh gitu ya. Ya harusnya dilayani bukan melayani lagi gitu, harusnya dilayani. Tapi mudah-mudahan ini nanti kita bisa tularkan ke yang lain. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di dalam Al-Qur'an Allah sudah mengatakan bahwa yang namanya kehidupan ini pasti ada yang hidup dan pasti ada yang meninggal. Karena ini sudah sesuai dengan apa yang biasanya kita baca di dalam surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum. Inna nahnu nuhyil, jadi sesungguhnya kami kata Allah nuhyil mauta, jadi menghidupkan dan mematikan. Nuhyil mauta inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kemudian Allah mencatatkan apa yang sudah kita perbuat, wa asarahum, dan peninggalan yang akan kita tinggalkan nanti. Jadi yang namanya kematian itu memang sudah menjadi hak Allah dan sudah menjadi ketetapan Allah, dan ini diperkuat dengan firman-Nya kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi merasakan sama kalau kita minum ada rasanya. Jadi kita merasakan. Jadi semua nanti yang namanya makhluk hidup itu sebenarnya ya bukan hanya manusia, semua makhluk hidup itu pasti akan mati. Termasuk tumbuhan juga, ya lama-lama kelamaan juga akan mati. Tetapi ini khusus dilakukan untuk manusia, untuk mengingatkan bahwasanya kita semua nanti pasti akan merasakan mengalami yang namanya kematian. Hanya saja repotnya bahwa itu ya orang mati suri saja tahu gambarannya walaupun hanya sedikit. Jadi tetap saja walaupun itu tidak ada pengalaman yang menceritakan tentang bagaimana kematian, tetapi kita meyakini bahwasanya kematian itu pasti adanya, pasti terjadi, hanya saja waktunya kita yang tidak tahu. Sama kalau kita puasa itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Lailatul Qadar itu pasti adanya, pasti turunnya di bulan Ramadan, tapi kita tidak tahu kapan tanggalnya gitu. Dan itu semua agar kita mempersiapkan diri, agar kita senantiasa selalu mawas diri, karena bisa saja hari ini, bisa saja besok kematian itu ada. Dan yang namanya kematian bukan untuk dihindari. Nah ini rata-rata sedang kalau agak tua sedikit wes mulai yang ke salon lah, yang kemana minum jamu biar awet muda, biar umurnya panjang. ya minum jamu sekuatnya apapun, mau dipoles kalau namanya sudah waktunya meninggal, ya sudah meninggal gitu. Makanya kata Allah, Qul innal mautal ladzi, katakan sesungguhnya kematian
yang tafiruna minhu, yang kamu mengelak, yang kamu menghindar, yang kamu enggak pengen, fa innahu mulaqikum, maka sungguh nanti dia akan tetap menjumpai kamu, akan mendatangi kamu. Jadi daripada kita sibuk mencari mencari cara supaya umur kita panjang, supaya kita awet gitu. Lebih baik kita mencari cara bagaimana mempersiapkan agar kematian nanti itu menjadi sesuatu yang indah pada akhirnya. Maka itu tadi yang akan dilihat dari Allah. Maka dua tadi hal, ketika kita mati yang Allah akan ambil, akan dicatat. Itu tadi taqaddam, apa yang sudah kita perbuat selama ini, inilah nanti yang akan diambil Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita pertanggungjawabkan. Dan kemudian doa ketinggalan kita nanti apa gitu. Selama hidup kita apa yang sudah kita tinggalkan, kebaikan apa yang akan kita tinggalkan nanti. Itulah nanti yang akan menjadi bahan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau Pak kaum ini selengannya sakit, tiap kali ngurusin orang sakit itu, orang-orang yang meninggal itu, itu pahalanya sudah mengalir terus itu gitu. Nah, nanti kalau beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala, itulah tinggalannya beliau selama ini, kemudian ditularkan ilmunya kepada yang lain. Nah, itulah tinggalannya. Nah, karena orang mati itu yang dikenang adalah apa yang ditanam dan ditinggalkannya. Nah, maka kalau orang baik itu sesungguhnya kematiannya itu panjang. Maksudnya umurnya itu panjang. Jadi umurnya itu bukan berarti umur secara fisik, tetapi amalia yang dilakukan itu akan dikenang orang terus. Oleh karena itu, itulah yang harus kita persiapkan sebelum kematian atau ajal itu datang. Dan sekali lagi, kalau sudah waktunya, pasti itu akan datang. Karena itu bukan daftar urut gitu. Kematian itu bukan daftar urut, tapi daftar panggil ya. Jadi bukan urut. Kalau urutannya ya bisa jadi nanti Pak Kaum dulu baru saya. Itu kalau daftar urutnya. Tapi kalau daftar panggil ya bisa kebalikannya gitu. Ini baru saja kami selesai bertakziah 7 hari. Itu adalah rekan kami sendiri, rekan kerja kami sendiri, Pak di kantor, dan itu masih muda umurnya, mungkin baru sekitar 50, belum ada. Itu perempuan, tiba-tiba dia lemas saja, kemudian lumpuh, kemudian dibawa suaminya dari rumah ke rumah sakit, sudah tidak tertolong lagi nyawanya. Dan itu sangat cepat sekali dan sangat mengagetkan sekali. Nah, itulah gambaran yang namanya kematian sudah tidak bisa dielakkan. Satu-satunya jalan adalah kita mempersiapkan. Dan salah satu yang kita persiapkan adalah sekarang ini adalah pengurusan jenazah. Sekali lagi ini benar menjadi sangat penting, walaupun ini jarang dilakukan. Ya, artinya tidak setiap hari orang meninggal di sini, gitu ya. Kalau meninggal setiap hari ya repot juga gitu. Tapi sewaktu-waktu maka itu perlu untuk mempersiapkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian itu ada yang memang sifatnya mendadak, ada yang memang sifatnya diberikan Allah dengan rasa sakit terlebih dahulu. Rasulullah SAW sendiri ketika beliau meninggal itu diberikan sakit dahulu, gitu nih. Lalu kemudian meninggal. Tapi ada juga yang orang tiba-tiba saja meninggal, masih sholat meninggal, atau masih kadang olahraga meninggal gitu. Ini yang olahraga, ada bapak-bapak yang hobi olahraga. Nah, ini hati-hati siap-siap gitu. Jadi sebelum olahraga bersahadat dulu gitu. Karena banyak ada beberapa teman saya tiba-tiba habis olahraga baru ngelam keringet atau sudah meninggal gitu. Ini bukan berarti nakutin ya. Artinya itu gambaran bahwa ternyata memang ada yang mendadak, ada yang tidak. Nah, sebenarnya kalau ada orang yang meninggal, orang yang didhawuhi dengan sakit, maka kita bisa melihat sakratul mautnya. Dan kalau kita melihatnya sebenarnya ada untung
kalau kita sebelum meninggal itu ada sakit, karena sakit itu menjadi penghapus daripada dosa-dosanya. Jadi Allah ingin memberikan terlebih dahulu, membersihkan tubuhnya dari dosanya sebelum Allah mengambil melalui sakit. Maka pada hakikat sakit itu bukan musibah sebenarnya. Hakikatnya sakit itu bukan musibah, tetapi sebelumnya adalah satu nikmat. Kalau kita percaya dan yakin akan keesaan Allah itu. Oh, ini anu marah ini, namanya sakit kok nikmat kurang ajar. Ya, karena di dalam Islam itu dibalik sakit itu Allah banyak muji kita, muji keikhlasan kita. Ya, artinya selama ini Allah memberikan sehat bertahun-tahun, kemudian Allah berikan rasa sakit yang hanya sebentar. Maka bagaimana sikap kita terhadap nikmat yang sudah Allah berikan selama ini? Apakah kita tetap bersyukur ataukah kita malah justru mengingkari? Disitulah kita diberikan kesempatan untuk beristighfar, untuk memohon ampun, untuk mengintrospeksi diri kita selama kita sakit. Pada sisi yang lain, sakit itu menjadi ujian bagi orang yang menyertainya. Jadi kalau orang tua sakit itu sesungguhnya hakikatnya ujian bagi anak dan istrinya. Jadi bagaimana mereka mau melayani, merawat orang tuanya ketika dia sakit. Maka ada istilah, kalau orang tua itu sanggup merawat anaknya sekalipun dia punya 5, tetapi kalau anaknya belum tentu dia mampu merawat orang tua yang hanya 1 atau 2. Itu benar. Dan Allah biasanya kita melihat ketika orang tua sudah sakit, itu biasanya tawar-tawaran anaknya. Sing cerek wae sing ngurus orang sing ngatur ora sing cerek iki tak kaya duit. Kayaknya cukup hanya dikasih duit saja. Kayak fenomena yang ada. Atau yang bungsu saja lah yang ngurus. Wah, enggak, yang tua saja yang ngurus gitu. Itu pasti ada udur-uduran gitu. Ujungnya hanya satu. Terkadang yang paling miris pakai tetangga untuk minta bantuan ngurus. Nah ini karena itu bagi saya namanya sakit itu ujian bagi bukan saja orang tua tetapi bagi anak-anaknya. Kalau tadi Pak Agus pernah ditinggalkan mertua, ya kalau saya alhamdulillah orang tua dan mertua sama-sama sudah nggak ada semua. Itu. Nah, jadi kalau ada sumbangan kepada fakir miskin, ya saya termasuk. Yatim piatu bukan fakir miskin lagi, yatim piatu gitu. Dan semuanya sudah menikah dan alhamdulillah saya menyaksikan semua gitu, orang tua, mertua laki-laki, mertua perempuan, ayah saya, ibu saya sendiri, dan yang terakhir baru genap 2 tahun itu adalah orang tua saya yang meninggal. Dan semua itu dilalui dengan Allah berikan rasa sakit semua. Nah, disitulah maka saya bisa mengatakan bahwa sesungguhnya sakit itu menjadi ujian bagi anak-anak dan istrinya. Disitulah kita akan lihat bagaimana kita baktinya terhadap orang tua, bagaimana kita takzimnya kepada orang yang tua. Ya, mudah-mudahan kita semua juga nanti menjadi bagian yang juga nanti peduli terhadap orang tua kita. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita awali tadi, kita mulai dengan masalah sakratul maut gitu. Jadi tadi kita bercerita tentang kondisi seorang meninggal tapi didahului dengan rasa sakit. Disitulah kita punya peran yang sangat banyak mendampinginya. Apa yang kita lakukan? Tentunya kita mentalkinkan kepada orang yang akan sakratul maut. Walaupun sesungguhnya mereka sudah tidak dengar lagi. Yang namanya sudah orang sakratul maut, mungkin ada yang pernah mendampinginya. Bapak pernah mendampingi, Ibu pernah mendampingi orang yang sedang sakratul maut? Ada yang pernah? Apa yang dilihat? Apa yang dilihat dari orang sakratul maut? Biasanya itu matanya melotot, jadi melotot kayak mau keluar gitu. Jadi tiba-tiba dia melihat biasanya sebelah kiri yang dilihatnya. Jadi sambil melotot dia melihat sebelah kiri seolah bahwa ada yang datang. Dan itu memang benar apa yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis bahwa malaikat itu sebelum mereka meninggal akan hadir dulu
hadir dulu di sekitarnya dulu. Jadi memperlihatkan apa yang sesungguhnya mereka sudah selama ini lakukan, apa yang sudah disembunyikan. Maka saat itulah tergambar. Maka dengan wajah yang melotot, yang menatap siapa yang datang. Kalau amal kita, maka malaikat dengan senyumnya datang kepada kita. Tetapi kalau kita banyak dosa, kata malaikat, rasa masa ini, ini yang diharap-harapkan, tak copot nyawanya. Maka mata kita itu akan melotot gitu. Dan kalau sudah saat itu, apakah mungkin kita akan membisikkan lagi ke dalam telinga? Tetapi bagaimanapun itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengizinkan, maka itu akan kita sakit gigi, Pak. Kalau sakit giginya kumat, kita suruh istighfar, ya kayaknya yang nggak nyambung juga tuh. Yang laki sakit istighfar apa ini sakit itu istighfar itu yang kondisi kita apalagi sakratul maut gitu. Dulu waktu orang tua ibu saya kita baca di posisinya matanya itu hampir keluar, dia melihat ke posisi kiri sebentar dan dia hanya bisa memegangi tangan yang ada di sebelahnya. Kebenaran waktu itu ada istri saya, jadi istri saya hanya dipegang tangannya kencang-kencang, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya melihat satu titik saja dengan mata yang tidak normal. Kalau kita semendelik-mendelik semelotot-melototnya itu tidak akan melebihi dari orang yang sakratul maut. Jadi kayak mau keluar gitu. Setelah itu kemudian dia hanya menatap lurus, kemudian secara perlahan tapi pasti nafasnya mulai tersengal, badannya mulai dingin dari kaki, kemudian terus ke paha, kemudian ke perut, ke sini, baru naik ke sini yang agak lama. Nah inilah yang naik ke sini yang kita kasihan. Jadi ada yang langsung lewat, ada yang cengak-cengak dulu gitu. Nah disitulah kita banyak beristighfar, kita banyak mensalkinkan, kita banyak menyebut nama Allah walaupun secara logika dia tidak lagi bisa mendengar, tetapi harapan kita Allah memberikan hidayah kepada sang orang yang mau meninggal tadi, supaya Allah berikan hidayah, kemudahan untuk melepaskan nafasnya. Baru berapa kali tarian, 3 kali akhirnya orang tua saya melepaskan nyawanya. Nah itulah kalau artinya kita hendaknya selalu hadir, siap-siap hadir ketika ada orang yang mendekati sakratul maut. Yang susah Pak kalau sakratul mautnya itu ngorok. Kalau ngorok, kalau kita ngorok kan ada nadanya enak, ya enak. Tapi kalau orang sakratul maut biasanya nadanya datar, gitu terpanjang gitu. Saya menjumpai di tetangga saya, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan, itu sampai 2 hari itu nggak berhenti ngoroknya. Itu sangat mungkin sakit ya, dan itu sejarah sakratul maut yang pernah saya lihat, dan itu yang paling menyedihkan dan mungkin menakutkan ketika dia ngorok tadi, karena nggak ada nadanya. Nah disitulah maka tadi talqin tadi kita butuhkan tuh. Kita jangan bosan-bosan mendampinginya, jangan bosan-bosan untuk mengingatkannya, walaupun sekali lagi secara logika mungkin dia tidak mendengarnya. Nah kalau ternyata sudah lakukan dan kemudian mayat itu sudah meninggal, maka cara yang terbaik adalah cepat-cepat menutup matanya. Karena jarang orang yang meninggal dengan senyuman kayak box patenting gitu ya. Karena namanya sakratul maut itu sakit. Rasulullah sendiri waktu meninggal juga sakit ya, sampai malaikat itu tidak tega untuk mencabutnya gitu ya, karena sakitnya Rasul aja sakit, apalagi kita sakitnya kayak mana gitu ya. Karena itu wajar kalau orang ketika baru meninggal ada yang matanya terbelalak, ada yang mulutnya terbuka gitu, karena sesungguhnya sedang menahan rasa sakit. Maka waktu itulah cepat-cepat kita usapkan kedua matanya supaya tertutup. Membaca Bismillah ala minnati Rasulillah. Kalau kita nggak sempat lupa ya, dan Bismillahirrahmanirrahim, dan diletakkan di meja atau pada posisi yang agak tinggi gitu ya.
Walaupun terkadang kita sudah agak sempat lagi, ya dapat taruh di belakang, tetapi dengan kondisi yang bersih gitu. Sebaiknya itu ada yang menahan perutnya gitu. Tapi yang nggak usah dikasih batu bata gitu ya. Ya cukup apa yang berat supaya untuk apa namanya menahan perutnya. Karena biasanya mayat itu lama-kelamaan dia akan mengembung. Jadi kayak apa namanya, kalau kita nyelupin makanan itu air itu lama-lama mengembang. Jadi orang meninggal juga itu kalau semakin lama dia akan semakin mengembang. Makanya kalau kita lihat berita pembunuhan itu, orang yang mati itu kan langsung mengembang, udah nggak bisa dikenali lagi karena ini sudah membengkak semua. Nah itu sifat-sifat jasad itu seperti itu. Jadi karena itu kenapa kita disarankan agar secepatnya kita mengurus jenazah, secepatnya kita memandikan, menyolatkan, agar kondisi-kondisi tadi itu tidak nampak. Itu satu sisinya. Selain itu ya memang agar tidak menyiksa si mayat, karena pada dasarnya dia sudah ingin ketemu dengan sang Khalik, maka jangan ditahan-tahan gitu ya. Nah, kita kan biasanya tunggu ini dulu, tunggu sana dulu, tunggu nenek, tunggu kakek, tunggu ini, padahal juga kalau ketemu juga ya sudah nggak bisa ngobrol gitu ya. Nah, oleh karena itulah yang diberikan pemahaman bahwa ketika memang itu Allah sudah memanggil, maka laksanakanlah secepat-cepatnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya ibu-ibu, tutuplah kanannya kedua kelopak matanya, mulutnya, kemudian tangannya, kemudian rapatkan kakinya, lalu kemudian tutuplah dengan sempurna. Walaupun pada saat itu masih dalam keadaan masih punya pakaian. Nah, itu yang kita persiapkan ketika sebelum sakaratul maut, kemudian ketika kita meninggal. Baru kita akan melaksanakan bagaimana pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Artinya setelah tadi sudah persiapan tadi sudah kita lakukan, mayat sudah ditutup dengan sempurna dengan kain, baru kemudian kita akan melaksanakan prosesi pemandian jenazah. Apa yang kita lakukan, bahwa tentunya mempersiapkan alat-alatnya. Ada yang ketinggalan ketika mereka sudah meninggal. Begitu kita sudah tahu sudah meninggal, kemudian sambil menutup matanya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga biasanya dianjurkan untuk berdoa. Jadi salah satu doanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma ajirni min musibati wa khluq li khairaha. Ini nanti ya pas gilirannya lupa lagi. Jadi Allahumma ajirni fi musibati, Allah berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menyebabkan. Wa khluq li, maka gantilah ya, bahkan berikanlah kepadaku khairun minha, yang lebih baik daripadanya. Nah itu doa kita. Jadi ini musibah, tetapi kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kebaikan yang lebih. Nah itu baru kemudian kita laksanakan tadi. Kemudian kalau kita ini nantilah doa yang untuk bertakziah ya, biasanya kalau kita meninggal kemudian ada sebelum dimandikan kita kan biasanya kita bertakziah dulu, kita buka dulu, kemudian kita baca doa dulu. Nah itu juga sebenarnya ada doanya, tapi agak cukup panjang gitu. Nanti bisa di sharingkan gitu ya. Yang terpenting sekarang kita akan melaksanakan pemandiannya. Jadi yang harus dipersiapkan adalah sebelum kita memandikan, pastikan dulu bahwa tempat itu sudah siap. Ya, siap itu artinya ya semua perlengkapannya siap, tempatnya hendaknya tertutup gitu ya. Jadi kalau masih ada terbuka, mohon kepada keluarganya untuk bisa menutup secara masalah apa. Ya syukur kalau memang di pengajian atau kalau di sini majelis majelis kematiannya itu sudah rukun kematian, itu sudah punya alat yang lengkap termasuk tenda-tendanya. Nah itu alhamdulillah. Tapi kalau ya itu tadi, kalau Pak Dokter Agus giliran ada yang mati ada dua, bingung juga.
yang satu mau ditutup gitu. Nah, artinya tetap prinsipnya itu harus tertutup, tidak boleh terbuka. Ini untuk menghindari adanya fitnah bagi yang melihat. Karena kita biasanya pada umumnya senang mencari celah keburukan bukan kebaikan. Jadi kalau ada orang itu yang dicari itu keburukannya. Kayak nang apa kan? Kalau ini biru-biru apa kayak mana orang biru-biru nih, mana orang saya ngene. Yang dicari itu adalah celah keburukannya. Wah nanti kalau ketahuan, oh pantes ngomben ngutang ya pantes kayak lagi biru. Wah ini bukan ini contoh, bukan berarti berutang kemudian nanti matanya mati kemudian mulutnya biru, ya enggak gitu. Itu yang sering dicari itu sebenarnya bukan kebaikannya, bukan apa, tapi biasanya ini mencari celah keburukannya apa. Itulah disarankan supaya kita tertutup rapat, itu tidak diketahui kecuali oleh orang yang berhak. Maka siapkan untuk itu sudah siap. Kemudian persiapan yang lainnya ini sebenarnya sama saja, mungkin tata caranya saja. Ada air gitu. Air itu ada 3, air 1 air yang biasa, kemudian yang kedua di sini kita biasanya menyiapkan kalau ada itu sebenarnya air yang dicampur dengan daun bidara. Tapi nyari bidara sekarang itu susah. Kalau bidadari ada gitu ya. Yang di sini bidadari, kalau bidadara itu agak susah bidara. Kebenaran saya sendiri di rumah itu memang sengaja nanam daun bidara gitu. Tapi bukan berarti mempersiapkan kematian gitu. Itu untuk siapa yang butuh gitu. Dan itu memang susah tumbuhnya, tidak semua tempat bisa tumbuh. Oleh karena itu kalau tidak ada daun bidara, ya istilah kita itu ada air kembang gitu. Ya air kembang kan, kalau udah meninggal itu kembang tetangga itu biasanya diambilin semua. Cukup semua nanti pandan masukin atas itu gitu ya. Kalau pandan enggak biasanya kembang gitu. Nah itu kebiasaan yang intinya itu adalah wewangian gitu ya, wangi. Baru kemudian yang terakhir nanti air kapur barus. Jadi sebaiknya kapur barusnya digiling dulu secukupnya, kemudian masukkan ke dalam ember. Jadi tiga hal itu. Walaupun tekniknya nanti berbeda-beda, tata caranya berbeda, tapi prinsipnya 3 hal itu tidak boleh tertinggal di dalam memandikan. 1 adalah mensucikan, 2 adalah mewangikan, dan yang ketiga adalah mengawetkan. Nah itu unsur ketiganya itu harus ada ketika kita memandikan jenazah. Yang mensucikan tadi itulah disiapkan air yang suci tadi yang biasa, bisa pakai ember, bisa pakai selang, tapi disunahkan supaya kalau bisa kita menggunakan selang, jadi airnya tetap mengalir, jadi bersih. Kemudian yang kedua mewangikan tadi, itulah yang kita silakan dengan air kembang, air bidara itu untuk mewangikan jenazah. Dan yang terakhir adalah air kapur barus, itu adalah untuk mengawetkan. Jadi unsur 3 ini harus ada di dalam memandikan jenazah, walaupun nanti prosesnya bermacam-macam. Nah itu yang kita siapkan. Kalau itu sudah siapkan, baru jenazah akan siap kita bawa ke tempat pemandian. Nah jangan lupa kalau sekarang ini sebenarnya kita sudah mudah, kalau kita memberi alat mayat itu sudah lengkap dengan Pak kau namanya bundalan kali pernek anten apa nih bejae apa takembat, sisir, itu yang disiapkan ibu-ibu. Artinya itu nanti kita butuhkan ketika pada saat mandi gitu. Tapi kalau tadi air sabun kan tadi sudah kita siapkan gitu. Nah kalau dari semua baru kemudian mayat kita bawa, kemudian kita letakkan di tempat pemandian. Ingat bahwa kalau mayat laki-laki itu maka yang berhak memandikan adalah laki-laki, yang perempuan adalah juga perempuan. Tetapi khusus bagi anak-anak dan atau suami itu lebih diutamakan. Jadi kalau ibunya meninggal, suaminya boleh memandikan. Jangan suaminya diusir. Oh lanang ora oleh, ya orang bojoku dhewe kok. Itu kadang-kadang ada orang yang gitu. Jadi dia yang lebih berhak sesungguhnya, dia dulu baru nanti yang lainnya. Jadi ayahnya atau
itu yang harus kita utamakan. Jadi kalau meninggal itu yang dipanggil mereka dulu. Jadi kalau nanti ada bapak-bapak mendampingi, mana anaknya? Gitu. Kalau ibunya meninggal, mana suaminya? Udah itu mana anaknya? Nah ini kadang-kadang begitu mandikan anaknya lungo gitu, minggir gitu. Bukannya kan malah nonton, nanti malah HP, selfie. Orang tua meninggal, kan kurang ajar. Malah asik ngobrol. Itu yang harus kita tekankan. Baru kemudian kerabat-kerabat. Tetapi suami atau istri dan anak-anak itu kita berikan kewajiban karena itulah menjadi penghormatan dan pengabdian terakhir bagi mereka. Ya. Jadi jangan sampai tidak diikut sertakan. Paksa mereka untuk memandikan. Ya. Nah, artinya setelah itu ada, baru kemudian prosesi memandikan. Nah ini mungkin Pak kaum Mapunten itu biasanya benten-benten ada beda-beda gitu. Ini yang saya contohkan mungkin sebagai memperkaya wawasan saja di tempat kita yang pertama ketika kita sudah menyiapkan mayatnya itu siap untuk dimandikan, tentu dengan tertutup terlebih dahulu dengan kain jarik, lalu kemudian kita melepaskan pakaian satu demi satu semua yang melekat. Kalau ternyata masih ada gigi palsunya ya dicopot, tapi ya jangan keras-keras nanti ombrol semua giginya. Kecuali kalau sudah yang ditanam atau gigi yang dulu gigi perak apa ya nggak bisa, nggak mungkin kita mau pakai catutan gitu diambil, itu namanya menyakiti mayit gitu. Selama itu masih bisa dilepas, maka itu dilepas satu persatu sampai semua. Ingat, melepasnya tidak seperti kita ganti pakaian gitu, jadi dibuka gitu. Tetap posisi kain jariknya tadi menutupi si mayat. Jadi jangan sampai dibuka auratnya, walaupun dia sudah mati gitu. Karena memperlakukan mayat itu harus dengan cara yang baik gitu. Yang walaupun dia nggak merasakan juga nggak bisa kita paksa, nggak bisa kita seenaknya, mentang-mentang kita dendam gitu, mau capek seenaknya, rasa mau, ya nggak bisa. Tetap harus dengan kelembutan, kehati-hatian, dengan kasih sayang. Laksana kita memandikan anak-anak kita gitu. Jadi penuh dengan pelayan kasih sayangnya. Artinya setelah nanti di semuanya sudah dilepas, baru kemudian kita akan mulai memandikan dengan cara yang pertama kita bersihkan dulu mulutnya. Ya, mulutnya itu dengan telunjuk. Kalau bisa itu kita pakai sarung tangan, tapi kalau enggak ya sudah gitu. Ya, tapi tetap kita pelan-pelan. Ya, jadi kita bisa menggunakan tangan kanan kita untuk membersihkan mulut. Kemudian setelah itu baru kita bersihkan hidungnya dengan jari kelingking, atau kalau memang ada katembat itu yang lebih bagus pakai katembat gitu ya. Kemudian kita bersihkan kuku sininya, itu juga dengan katembat bisa. Tangannya itu kita bersihkan ya. Baru kemudian telinga, jadi semua yang ada dibersihkan dulu. Jadi tadi mulut, kemudian hidung, kemudian telinga dan tangan atau kukunya kita bersihkan. Nah setelah itu baru kita boleh siram terlebih dahulu kepalanya, atau kita keramasi dulu. Ya, nah itu keramasi dulu. Lalu setelah bersih semua, langkah yang selanjutnya adalah menghilangkan kotoran. Ini sebenarnya kalau mau praktek enak juga ya. Jadi di mayat itu agak diangkat sedikit ya, didudukkan sedikit, kemudian ininya ditekan dari kanan dulu ke sini. Nah, ketika kita menekan sini, baiknya kaki yang kiri agak diangkat ya, pelan, kemudian kaki yang kiri diangkat sedikit. Jadi harapannya supaya enak keluarnya. Demikian juga nanti yang sebelah kiri kita urutkan, kaki yang kanan kita naikkan sedikit gitu. Jadi supaya juga mudah. Baru kemudian kalau sudah, baru dari tengah-tengahnya ya. Kalau tengah-tengahnya ya kakinya dua-duanya nggak usah diangkat gitu ya. Cukup diinikan saja. Nah itu sambil disiram. Ingat nggak boleh dibuka ya Bu, ya Bapak. Mentang-mentang buka main ketara mana ya kan. Tetap dari dalam ya.
Baru setelah itu kita miringkan yang kanannya dulu, ya kanan untuk membersihkan duburnya. Ya. Nah, ketika memiringkan itu kakinya agak dinaikkan gini, itu baru di depan, nah baru dimiringkan. Nah itu ke kanan. Nanti juga sama yang ke kiri, kakinya dinaikkan, kita ambilkan ke kiri, kemudian kita cepoki. Nah, baru setelah selesai semuanya itu, barulah kemudian kita siram badan dengan air yang suci secara merata, mulai dari kanan dulu, baru kiri dulu dengan bilangan-bilangan yang ganjil. Boleh mau 3, boleh 5, boleh 7. Disiram dulu secara merata. Ya. Selesai itu, baru kemudian nanti kita ambil yang tadi air sabun tadi. Kita siramkan mulai dari yang kanan semuanya sambil digosok ya. Kemudian nanti yang kiri. Nah, setelah itu baru kita baringkan ke kanan dulu, digosok lagi, kemudian baringkan ke kiri. Ya. Nah itu kita lakukan. Setelah itu baru kita selesai semua itu, baru kita siram dengan air kembang. Ya tadi untuk mewangikan secara merata. Nah, selesai baru terakhir itu baru kita akan siram dengan air kapur barusnya. Ya. Nah sebaiknya kalau lebih bagusnya setelah itu kainnya diganti dulu. Kainnya diganti untuk kita terakhir mempersiapkan mewudukan jenazahnya. Ya. Jadi diganti dulu baru kita wudukan jenazah. Nah, ketika kita mau mengusap ya sama. Nawa itu ghuslan bisa. Nawa itu ghuslan ya hazan mayyit lillahi ta'ala. Atau nama itu wudu'an ya hazan mayyit lillahi ta'ala. Lalu kalau ketika kita membasuhkan mukanya, dimiringkan dulu jadi supaya enggak masuk kemana-mana. Ya, dimiringkan. Kemudian sama seperti semuanya kita wudhu kan, atau kita wudhu. Nah baru selesai itu baru kita akan berlahan-lahan mengeringkan jenazah. Nah disitulah kita sisir dulu ya gitu. Kemudian kalau bisa dikepang, kalau yang perempuan ya dikepang. Kalau yang laki-laki enggak, cukup disisir. Dan ingat setiap rambut yang rontok itu hendaknya ditampung nanti untuk disertakan Pak J. Nah, jadi jangan dibuang. Ini kadang ternyata banyak begitu selesai mandi, nah ini rambutnya kok pada rontok nanti. Jadi itu mohon hati-hati, maka begitu kita memandikan tadi, mengkeramasi, hati-hati ngeramasinya gitu. Lihat ada nggak rambut yang rontok gitu. Kalau itu cepat-cepat kita ambil untuk kita nanti masukkan ke dalam sama-sama waktu kita mengapani. Ya, jadi jangan dibuang ya. Itu sunahnya begitu. Nah, jadi terakhir tadi sudah dilap, kemudian disisir atau dikepang. Nah, baru kemudian setelah itu baru kita angkat untuk kita kafani. Nah itu artinya proses pemandian. Itu ada yang bermacam, ada diwudukan dulu, artinya setelah dibersihkan tadi semua diwudukan dulu baru dimandikan. Tapi ada juga sebagian selesai semuanya seperti kita mandi wajib, selesai semuanya baru kita wudhu. Nah, kan saja sebenarnya yang enak yang terakhir saja wudhunya ketika kita sudah bersih semua. Nah, baru kemudian kita mengapani. Nah ini nanti prakteknya nanti sama Pak Kaum. Katanya untuk persiapan mengapani, walaupun ini namanya sudah mayit, tapi bagaimana kita bersikap baik dan memberikan sesuatu yang paling baik. Maka berikanlah juga yang terbaik, kain yang terbaik untuk si mayit. Yang mentang-mentang dia mayit itu boleh nawani semurah-murah. Meot lagi. Jadi kok menamat gitu. Seumur hidupnya hanya memberikan kain satu yang terbaik saja kok susah. Gitu. Kalau itu orang tua ya. Kalau orang tua selama ini sudah merawat,
luar biasa. Kalau dihitung dengan uang itu sudah nggak terhitung lagi, nggak akan bisa dibalas dengan apapun. Maka apakah kita tega hanya menyiapkan satu kain yang bagus saja tidak sanggup? Kalau kita sudah diurus dari kecil sampai besar sampai dewasa gitu, maka berikanlah yang terbaik untuk pakaiannya. Ya, itu yang pertama. Nanti kalau untuk yang laki-laki itu biasanya paling ringkas, cukup biasanya 3 lembar mohon di Pak Kaum. Tetapi ya sebaiknya satu dibuat celananya gitu ya. Walaupun itu apa namanya bukan merupakan satu kewajiban ya, tetapi itu sekali lagi kan itu aurat gitu. Nanti khawatirnya nanti ada yang melihat, lagi timbul lagi fitnah lagi gitu ya. Itu untuk apa namanya mengkafani gitu ya. Jadi cukup 3 kain, tapi sebelumnya nanti disiapkan talinya. Tali itu 5, yang 1,5 meter ini 2 untuk pocong di atas dan di bawah, dan yang kemudian 3-nya untuk 1 untuk di atas tangan, kedua di bawah tangan, yang ketiga di paha sini. Nah itu untuk talinya, dan itu bisa diambilkan dari kain kafan. Nah untuk yang perempuan itu disiapkan kainnya biasanya kalih biasanya 2 ya 2. Dan kemudian nanti bedanya dia harus menyiapkan kerudung ya, ini kan 2, kemudian kerudung, kemudian baju ya, bajunya, kemudian celana dalam, dan kain sarung istilahnya ya, sarung. Dan itu untuk pakaiannya. Nah sebenarnya satu lagi itu ada kain satu lagi ketika nanti sudah selesai itu semua, untuk menutupi semua anggota tubuhnya. Itu ada yang ditutup, ada yang tidak. Nah itu untuk apa namanya lapisan-lapisannya. Tapi ketika kita sudah siapkan, jangan lupa sebelum mayat itu diletakkan dikasih wangian dulu. Jadi sudah disusun kainnya, di bawahnya tali, di atasnya kainnya, kemudian dikasih wangi-wangian dulu gitu. Lalu kemudian nanti dikasih kapas-kapasnya gitu ya. Demikian juga untuk perempuannya. Baru nanti kita masukkan satu demi satu. Dan jangan lupa bahwa untuk pemberian kapas di setiap sela-sela itu harus berikan semua. Celah-celah, baik itu tangan, baik itu siku-siku, baik di sini sampai kemaluan. Nah, baru nanti terakhir khusus untuk muka itu terakhir saja. Ya semua nanti ditutup, lubang-lubang itu ditutup semuanya. Nah itu setelah selesai baru kemudian kita tutup. Nah menutupnya itu juga biasanya ada macam-macam. Ada yang memang dia ditutup secara rapih gitu ya, dengan kanan dulu kemudian baru kiri. Ada yang praktis dijadikan satu kemudian digulung ya. Nah itu biasanya kalau kebiasaan kita pengen praktisnya gitu. Jadi ditutup kemudian digulung, baru kemudian dia ditali. Ya, ingat posisi talinya ada di sebelah. Ya kalau kanan, ya kalau dia di tidurnya kan gini Pak. Nah, kalau di kanan nanti nyopotnya gimana? Kiri. Tadi nanti di liang lahat, dia mukanya kan disatukan di tanah. Berarti kan posisinya kanannya kan di bawah, kirinya di atas. Sebenarnya kalau talinya kanannya di bawah, dan terus mau nyopotnya gimana nanti? Kita kotek-kotek gitu. Ya. Jadi posisinya di kiri. Kenapa? Karena tadi mayatnya kan nanti akan dimasukkan ke liang lahat, kemudian dimiringkan ke kiri menghadap tanah tadi. Nah, otomatis kan posisinya harus di sebelah kiri talinya supaya mudah dibuka gitu. Nah itulah prosesnya dari mengafani gitu ya. Saya rasa itu untuk proses singkatnya. Baru untuk takziah. Kalau takziah kita sudah sama-sama tahu, dan itu juga kebiasaan. Ada yang memang 3 hari, ada yang 7 hari, itu dipersilakan. Tapi yang jelas bahwa takziah itu memang menjadi satu kesunahan kita, karena banyak manfaat dari takziah itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita ingin mengingat kematian, maka bertakziahlah. Disitulah kita akan bisa
meresapi yang namanya nanti kematian. Karena ada kewajiban kita, orang yang meninggal itu tetap harus didoakan, kemudian dihibur, dan kemudian kita ambil iktibarnya. Itu sebenarnya itu dari takziah. Jadi kita datang tujuannya adalah untuk mendoakan, baik mendoakan si mayit mau mendoakan orang yang ditinggalkannya. Itu tentu harapannya doa. Walaupun katanya ada orang yang mengatakan doa yang mati itu tidak sampai. Tapi kita yakin bahwa apa yang kita doakan itu insya Allah sampai kepada si mayit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian kita menghibur, jelas. Jadi kalau yang namanya menghibur artinya buat senyaman mungkin si mayit dengan tidak mengungkapkan aib-aibnya, tidak mengumbar kejelekannya, ya, dengan tidak mencari celah-celah kesalahannya. Itulah kita menghiburnya. Tetapi sebaiknya tunjukkan kebaikan-kebaikan masih hidupnya, tunjukkan kesenangan-kesenangannya dulu waktu hidupnya, angkatlah kebaikannya sehingga orang yang ditinggal itu merasa senang, ya, merasa terhibur gitu. Baru kemudian ambil iktibar apa yang bisa kita ambil dari perjalanan yang namanya kematian. Karena itu ada beberapa tempat yang diselingi dengan tausiah, tujuannya adalah untuk mengingatkan kita, mengambil ibrah kita dari masalah tentang kematian. Jadi kalau kita ingin memahami tentang kematian, maka sering-seringlah kita bertakziah, sering-seringlah kita mendatangi orang yang tertimpa musibah, maka dari situ nanti hati kita akan menjadi tersentuh, bukan kita menghindar. Ya, biasanya kalau sudah ada orang meninggal, ya udah, cepat-cepat lah, nggak usah kesana, nanti terakhir saja. Atau kan ya, kalau sudah dibungkus baru kita datang gitu. Atau nanti takziahnya hari pertama dengan hari ke-7 gitu. Atau dipilih hari pertama nggak usah, hari ketiga sama hari ke-7. Kenapa? Kalau ketiga BCA, 7 BCA. Maka ternyata cukup itu, jadi sebenarnya mau ngerak BCA-nya saja gitu. Nah itu yang harus kita hindarkan. Insya Allah Bapak-Bapak semuanya dengan kita hadir di setiap musibah itu akan mengingatkan kita tentang makna kematian, akan memberikan nuansa hati yang berbeda. Kalau kita sering melihat gitu, nggak usah takut tentang bayang. Justru kalau kita nggak melihat mayitnya, nggak melihat dibungkusnya, itu malah akan kebayang-bayang. Tapi kalau kita sekalian melihatnya, mengurusnya, insya Allah itu tidak akan menjadi angan-angan gitu. Nggak ada ketakutan. Karena ada orang, enggak lah, saya nggak mau melihat nanti, nggak kok istilahnya, kebayang-bayang ya. Justru kalau kita dengan melihat itu, justru itu akan menghilangkan bayang-bayang kita. Itu ya Bapak dan Ibu, barangkali sekilas tentang masalah pembungkusan jenazah, yaitu berdasarkan apa yang saya sendiri sebenarnya alami, dan insya Allah itu juga tidak ada berbeda di tempat lain. Hanya mungkin tadi caranya saja yang berbeda. Ada yang dibutuhkan dulu, ada yang enggak, ada yang kemudian disabuni ya, satu-satu, ada yang cukup dengan air sabun gitu. Nah itu saja yang terpenting itu tadi di atas perbedaan itu, ketiga hal tadi tidak boleh lupa, mensucikan, mewangikan, dan mengawetkan itu harus ada. Itu untuk praktisnya. Dan sekarang waktunya kita praktekkan ya ibu-ibu. Ini nanti ada Bapak Kau, mungkin nanti dibantu dengan yang lainnya. Kami mohon satu nanti yang bisa mewakili, bukan mewakili kematian, ini mewakili yang akan kita praktek ya. Mati itu nggak bisa diwakili. Kami persilakan. Orangnya. Kalau nggak tahu bisa kita boneka. Sama aja. Kalau orang contohnya laki-laki nggak.
jaga jarak. Ya. Ini aja di sini, jangan di atas aja. Nah, kita akan melihat bagaimana cara supaya sudah tinggal kita ukur, maka ini posisi seperti dan ini dikerjakan kira-kira 1,5 untuk cukup untuk tali pocong. Satu jengkal setengah. Satu jengkal setengah. Nah, satu jengkal setengah. Nah, di posisi atas juga sama. Satu setengah. Ya. Ya sama kalau untuk ini sama. Biasanya siapa yang motor? Kok bangun? Ya udah. Gantung sama satu orang ya. Biasanya berapa? Iya. Kita nggak ketorek. Nah, udah cukup gitu. Tarik. Kita nggak kayaknya tarik. Nah, ini contoh kain yang bagus ini. Nah, tapi ada satu lagi diukur yang dengan yang sama. Ya, sama. Ya cukup ukurannya satu tadi tinggal menyesuaikan aja. Oh. Kita singkirkan dulu, dilakukan dulu. Benar satu lagi nanti untuk yang terakhir dipotong satu lagi. Tapi sebelum potong satu lagi kita buat tali dulu Pak supaya cukup. Ya. Talinya ambil dari sini apa? Dari sini saja. Kalau cukup ini segini saja. Atau ini enggak di sini aja satu kali lagi aja biar sama ukurannya, baru nanti kita ambil lagi. Nah. Ya, baik dipotong. Ya. Nah, sekarang kita ambil tali dari sini. Ya, ambil ini saja. Jari biasanya banyak. Nah, biar tidak terlalu ini. Untuk yang pendek, untuk yang kaki sama Satu kepala. saja. Ambil sini. Kan panjang nanti. Oh iya, nanti dipotong-potong. Nah, Segini Pak. ya. Stop. Mau seberapa panjangnya? Ini diukur 1, 2. Diukur sini. Jadi kan nanti 5. Jadi yang 2 cukup 1 segini setengah. Cukup setengah ini ukurannya. Nah, ini sedikit setengah. Nah, baik untuk badan. Badan itu bisa 3. Ya, lalu ini untuk bagian panjang. Ini panjang. Lihat badannya ini orang yang kita panggil panjang itu apa? Saya kepanggap bisa Pak RT. Tidak ada. Iya, biar serius apa? Ini dudukan juga Mas. Sama ini. Bisa lakukan.
bajunya dia cukup dari sini ke mayat itu kurang lebih 1 meter. lima ukur aja dari sini. Terus mayatnya kan ngadep di sini. Satu pinggang sampai ke pinggang dari sini. Ya. Nah ya. Dua. Satu lagi dari pinggang ke kalau perempuan jangan mata kaki dua, nah ya, kalau dipotong, ya, sambung, ya, Semangat. semua sudah tadi kasih sudah kemudian celana dalamnya dari sini ke sini dari pinggang ke paha 30 cm. jengkal dibuat lagi untuk celananya. Jadi dua Baju ya. Potong, Pak? Ya. Enggak usah. Ini betul yang dipotong. Enggak apa-apa. Di ini nanti mana. Jadi semuanya itu dilipat. Kalau nggak ya cuma segini. Nggak cukup gitu. Nah, ada. Pelit motongnya. Motongnya pelit. Ya. Sudah, berarti kan sudah lengkap semua. Beredet. Paling tadi perlunya, jadi yang kita perhatikan, makanya kita tadi harus menghadirkan tolongnya. Jadi ukuran itu supaya sama dengan badannya, maka kita hadirkan badannya supaya sesuai dengan badannya itu. Termasuk nanti untuk menyesuaikan tali ini yang lebih penting ya. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menyusunnya. Yang pertama kita susun dulu. Betul perlu dijahit, Pak? Betul perlu. Enggak, kalau memang ada kebiasaan yang di tempat lain dijahit. Kalau ini kita nggak perlu dijahit. Ya. Silakan ininya kita coba untuk menyusunnya. Yang ini karena adanya perempuan. Oke,
Yang ini diambil dulu semuanya. Ya. Oh, sebelum ini coba bajunya tadi gimana baju? Dibuat baju. Ya, digunting. Dibuat baju, dibuat lem. Jadi dua dulu dilipat. Dilipat jadi biasanya kalau di sini gimana kebiasaannya? Kalau kita biasanya dilipat terus buat baju. Nah, ini kan sudah ada garis tengahnya. Nah, tinggal ini boleh, ke sini juga boleh, atau di bawah juga boleh. Ya, coba digunting. Kalau bagian itu dilipat dulu dari bawah sini. Ya, di sini pas lalu di kepala. Orang-orang panut. Diratahin.
Mbak Rina, Bapak. harus Makanya ke perempuan. ini saya dulu hitungannya boleh dijahit boleh kan atau dijahitnya Iya, ini, nggak mau. seperti ini baru kemudian ada wangi-wangian dulu. Nah itu Mas Kironi udah masuk lagi. Sebelumnya, kemudian nanti dikasih kapasnya. Iya, ini Wah, Bu Rete. kalau mereka cukup nanti dijelasin aja satunya, kemudian ditambah. Iya, nggak usah pakai baju, karena kalau nggak dipakai, ya kalau laki di sana nggak pakai. Tapi kalau mau pakai juga nggak apa. Kalau ini laki-laki perempuan Gerak bagus. Panas. Jadi sudah posisinya seperti ini, nanti dikasih uangnya, kemudian baru nanti kasih kapal. Misalkan dulu wanginya nanti sama yang terakhir dikasih sedikit dulu supaya wangi, dikasih kepres jadinya. Nah sekarang tinggal Sebelum jenazah ditutup ya. Biasanya kan sudah dikompos dengan kasih minyaknya. Ya, Kembali juga baru diberi. Jadi kita diberi ini nggak apa-apa, supaya wangi dulu atau nanti terakhir juga nggak apa-apa. Langsung di mana apa namanya kebiasaannya. Oke, terus ini sudah sebenarnya sama seperti ini, ya. Tinggal nanti dikasih kabar dulu, terutama ininya harus yang terbatas ini yang didulukan, gitu. Baru nanti yang lainnya. Oke, baru nanti posisi mayat jenazahnya diangkut. Nah, silakan coba diangkut, diangkat. Tapi posisi diangkatnya kalau bisa di sebelah kanan, gitu ya. Jadi orangnya kalau dia dari kanan, itu untuk supaya memasukkan dirinya. Mas Kironi Langsung lagi bantuin deh. kalau nggak langsung orang tidak bisa. Ya nggak apa-apa, perempuan sama laki sama aja. Perempuan suruh tidur situ. Iya, nggak usah lah perempuan auratnya kelihatan nanti. Orang jual aja nggak mau kok jadi boneka. Suruh ibu-ibu. Bahasa apa itu? Kangkang. Bahasa Atun. Di sebelah nggak apa-apa sih. Kalau ini sudah tertutup baru ini. Oh. Tapi kemampuannya prosesnya harus ada di sini. Kalau ini udah pakai sempalan udah tertutup seperti itu berarti udah ketutup alat vitalnya. Nah, baru naik ke atas. Oh, dari kaki dulu ya. Iya. Kita utamakan yang awalnya dulu, kemudian jaringnya, baru badan. Bajunya ke atas nih ya. Ini kan biasanya ini dibuka di sini kan. Udah tutup semua. Sekarang ini udah jadi. Ini angkat lagi. Udah ya. Biasanya ke atas. Pakai jiletnya Pak, pakai jiletnya satu aja. Jadi nanti badannya ke sininya ya. Ini udah. tertutup. Nah ini kan ada kain dulu. Iya. Ini jangan dibuka semua, buka sedikit masukin, tutup dulu. Alat vital, alat organnya. Karena itu nggak Ada yang dijahit. Ada Kita yang dijahit. Oh ya, Ya. Enggak ada. Nah, ini tinggal tutupnya. Di sini biasanya kita kanan, yang kanan dulu. Karena kan kalau orang yang ini dengan ukuran ini pasti nggak akan Nah, lalu kemudian ya
Kurangnya jangan sama. Ini satu ke situ, satu ke situ. Mana ini? Tapi itu banyak siapa? Kasih Langsung. Itu tengah-tengah ya. Sana kakinya kepanjangan. Karena kan nggak mau dia Bu tadi kan. Tahu waktu gulung sudah pas waktu mengikat itu ditarik sedikit ke sana ini supaya ini Yang diikat mana duluan? ayo kita dulu ini dulu Kirinya sebelah kiri. udah ya ingat sebelah kiri ini posisi tekannya di sini tangan ini di atas tangan di bawah tangan ini di bawah di paha gitu nah gitu Gak apa-apa, kalau nggak kenceng loncat nanti dekat lo ti. bagian sebelah kanan kiri Ya udah ya, pindah. Kepalanya mana? Malah berantem lo sering nikah. Ya sudah, artinya inilah posisi talinya dari palanya ke sana harus ke sebelah kiri. Ini posisi sebelah kiri, jadi ini di atas tangan, di bawah tangan, kemudian di paha. Lalu kemudian ini. Lo jangan kayak gitu, Jel. Panjang tapi. Jel, lo ngapain? Udah dipotong, Bu. Itu dari jadi kalau mau dari tengah, Bu, bandosanya mana, Bu? itu tetap prinsipnya yang tujuannya adalah untuk mempercantik tulisannya. Tapi itu sebenarnya bukan kewajiban juga ya sunnahnya itu kita hanya mengepang 3 kalau perempuan jadi kita rambut disisir dan kepang 3 itu sunnahnya. Jadi bisa dikepang. Kalau memang rambutnya bisa dikepang, tapi kalau enggak ya enggak usah juga. Ya, nah ini dimasukkan, dimasukkan pada waktu kita menggunakan tadi. Ya, itu. Ini sudah sampai seperti ini dan selesai baru kita siap untuk di sholatnya, gitu ya. Nah ini posisinya sudah rapi. Jadi yang penting ingat tadi cara menutupnya tadi kita usahakan auratnya dulu. Jarinya itu tetap menutupi dari bawah, nanti jarinya ditarik ke atas, jadi sesuai dengan urutan itu. Ya, jadi kemudian dikasih pastikan bahwa semua sendi-sendi kan kapas dulu semua. Ya, baru nanti terakhir di mukanya. Ya, mukanya ini nanti ditutup semuanya, terutama ya, lubang-lubangnya. Enggak apa-apa, tapi sebaiknya itu ditutup semua. Ya. Ya. Ya, karena mungkin kasihan gitu ya. Ya benar kalau itu kan juga ditutup itu udah nggak bernapas lagi. Ya. Itu nggak apa-apa mau ditutup kalau enggak, yang penting dipastikan semua itu sudah ada kapasnya sudah masuk semua karena di lubangnya itu ditutup juga. Ya. Termasuk tadi di lubang anusnya juga ditutup. Ya, kasih kapan. Ya. Waktu di kapan saja. Waktu nanti nggak usah, karena biar bersih dulu, dikeringin. Ada juga pas waktu dimandiin. Kalau lakukan nanti itu kondisinya basah masuk ke sini. Sebaiknya sudah kering, sudah bersih, baru nanti ditutup.
nanya ini Pak. Ya, Kalau Pak. misalnya yang meninggal itu bapaknya, sedangkan anaknya perempuan semua, boleh mandiin ya? Boleh. Kalau anak makanya yang diutamakan itu adalah pertama suami atau istri, yang kedua adalah anak-anaknya. Jadi anak yang perempuan nggak boleh? Ya. Nggak boleh. Boleh. Nah, jawab karena ya kalau karena itu kan yang paling bisa meminimalisir cacat, paling bisa menjaga air, paling bisa untuk tidak menembakkan itu adalah keluarga. Ya, boleh. Ya, jangan diserahkan ke tetangga dulu. Karena itu akan sendiri, dia mengalami sendiri. Jadi itu nanti jangan gaduh. Jadi anaknya coba dulu. Ketika memang dari awal sampai akhir itu bisa anaknya yang sudah menemani. Guys, sembari niki teh kopi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi beberapa penyampaian dari beliau terkait dengan materi kepengurusan jenazah sampai pada prakteknya. Nanti mungkin ada tanya jawab dan juga mungkin dari Pak Kaum juga. Artinya semakin jam terbangnya tinggi itu kan pengalamannya semakin banyak. Termasuk misalnya kondisi-kondisi darurat seperti kayak COVID, seperti orang yang kecelakaan. Nah itu kan berarti kepengurusannya abnormal gitu, tidak normal. Tapi kalau meninggal itu ya memang sesuatu yang tidak ditentukan oleh kita gitu Mbak Pak Kaumnya. Hanya saja kemudian ada biasanya di kita itu sebenarnya gini Bu, ada istilah tradisi Islam, ada istilah Islam tradisi ya. Kalau tradisi Islam itu ya sesuatu yang diajarkan dalam agama secara mutlak itu tradisi Islam. Ada Islam tradisi itu ya di kalangan masyarakat kita itu biasanya model takziah itu bagian dari Islam tradisi. Artinya dari tradisi sebelumnya itu kalau dalam bahasa ilmiah itu ada inkulturasi, memasukkan ajaran agama pada tradisinya nggak dibuang, tapi dimasukkan ajaran agama. Makanya kalau di kita itu ada istilah tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu sebenarnya ya diantaranya selain menghibur orang yang keluarganya yang ditinggalkan, itu juga mengirim doa. Nah pertanyaannya apakah doa itu sampai apa tidak? Nah itu karena mayat itu nggak pernah ngabarin Bu. Jadi setelah dikirim doa itu nggak pernah ngabarin sampai nggak doa itu. Tapi dianjurkan dalam agama itu selama kita masih seiman, itu insya Allah doa kita itu akan diterima oleh orang yang meninggal. Terkait dengan kenapa harus membawa keluarga yang lain juga didoakan ya, diantaranya sebenarnya ya ihtiram ya. Kita kan punya keluarga orang tua, nenek, kakek kita, kadang kita doakan berentetan yang dalam istilah ini namanya tawasul ya. Itu ya diantaranya kita menghormati guru-guru di atasnya, terus kemudian orang tua yang sudah meninggal itu tentunya didoakan, terus kemudian pada titik yang lain si mayat itu dikhususkan. Artinya ya masa setelah meninggal terus perung ditinggal itu kan keluarganya gimana rasanya ya Bu ya. Itu mungkin satu itu ininya. Terus yang kedua ketika mungkin ada kebersamaan itu juga bagian dari menghibur si mayat. Selain itu juga mungkin hal yang lain itu ya tadi orang meninggal tidak ada ketentuan waktunya oleh kita. Bahkan saya itu pernah diminta Bu, Pak bisa nggak ngisi tausiah nanti malam? Udah sudah menjelang asar gini Bu, saya bilang loh Bu kok ngabarinnya dada? Dia bilang Pak itu yang meninggal juga dada Pak. Saya juga jadi merasa salah Bu. Kok iya juga ya, kan meninggalnya juga gak ngabarin keluarga gitu, dada juga, ini mau hajatan ya. Jadi saya merasa bersalah juga. Jadi ya itulah meninggal atau kematian ya. Tapi kalau dikatakan itu al waktu anfasun la ta'ud gitu. Waktu itu seperti nafas, jadi nggak akan hilang. Kita ini nggak tahu jatah nafasnya itu berapa. Oksigen kita itu sudah ditentukan tabungnya gitu ya. Jadi berapa hembusan nafas kita sudah ditentukan dan kita tidak tahu. Jadi moga-moga ya kita diberi kesehatan, masih bisa bersama dengan keluarga.
cucu kita, sehingga ya masih ingin selalu beribadah gitu ya Bu ya. Nah itu selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tadi misalnya terkait dengan hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo saya persilahkan. Termasuk tadi ada yang berjahit, ada yang tidak berjahit, atau hal-hal yang lain monggo. Silakan Bu, Pak, kalau ada yang bertanya. Bu Agus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan kepada Bapak, kadang-kadang jenazah sudah bersih Pak, sudah mau kita angkat, ada keluarga yang datang, ingin dibuka sesudah rapi ya Pak. Kemudian mereka menciumnya Pak. Itu bagaimana hukumnya? Kira-kira yang sudah kita bersihkan itu apakah mutlak masih suci? Sedangkan yang datang itu mungkin dari jauh kadang-kadang. Itu yang kami tanyakan Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, itu memang kebiasaan kita. Itu sebenarnya sekali lagi itu karena kebiasaan. Mungkin dia ingin melepas rindunya gitu, ingin melepas rasa kangennya. Jadi seolah-olah kalau tidak mencium itu nanti tidak afdol. Sebenarnya dalam hal ini kan itu tidak juga dianjurkan. Seperti kalau memang sudah mayit itu sudah terbungkus, sudah habis, sudah ini ya kita seharusnya sudah mengikhlaskan gitu. Karena yang terpenting kan bukan menciumnya gitu ya. Ya penghormatan terhadap mayit itu adalah mendoakannya. Tetapi kalau kita mencium masih dalam kondisi mayat itu belum siap untuk diangkat, itu ya diperbolehkan, tapi dengan catatan tadi tolong dijaga perasaan kita gitu. Jangan sampai nanti kita menangis gitu, karena itu dikhawatirkan itu termasuk dalam ratapan kita. Karena itu disarankan kalau kalau bahasa kita itu kalau memang kita tidak tepat gitu ya, tidak kuat ya nggak usah untuk menciumnya gitu. Karena itu juga bukan bagian dari kepengurusan jenazah gitu. Jadi nggak ada syarat terakhir itu harus dicium, itu tidak ada. Itu hanya kebiasaan kita. Karena itu sebaiknya ya kita kasih tahu, kita kasih pemahaman kepada keluarga. Karena ada hal yang paling penting dari sekedar menciumnya. Artinya kita masih punya kewajiban untuk mensolatkan, kewajiban kita untuk menguburkan, dan kewajiban lain kita yang untuk mendoakan gitu. Ya, artinya itu tidak menjadi satu kewajiban atau keharusan. Sebaiknya tidak kita lakukan gitu ya. Takutnya itu nanti menjadi satu kebiasaan, kemudian keyakinan kita, wah kalau nanti nggak mencium itu nggak afdol gitu. Nah itu kan yang kita khawatirkan gitu. Oleh karena itu kan juga itu bagian dari yang menahan mayat itu sendiri, yang harusnya itu sudah berangkat menjadi tidak diberangkatkan. Karena anjuran kita kan jangan kamu menunda-nunda untuk segera menguruskan mayat tadi ya. Artinya segera mungkin itu harus segera dilaksanakan gitu. Jadi itu sebaiknya diberikan ke pemahaman ya, pengertian saja bahwa itu tidak termasuk dalam rukun pengurusan jenazah, yang bukan juga termasuk dalam anjuran, maka juga sebaiknya itu tidak dijadikan sebagai satu kewajiban gitu, supaya itu juga tidak mengganggu proses pelaksanaan atau percepatan dalam pengurusan jenazah tadi. Oke. Terima kasih. Bentar ada tambahan. Ada usulan nih Pak sedikit Ya, monggo. dari ibu-ibu sebelah. Ya, boleh monggo.
kain kafan yang sudah kita gunting biasanya ada serpihan kain yang tidak terpakai. Kadang-kadang disuruh masukkan ke dalam kafan. Itu bagaimana Pak? Atau kita biarkan ditinggal? Mana yang bagus Pak? Itu juga nggak ada satu aturan harus dimasukkan atau tidak. Sebenarnya itu tujuannya supaya itu tidak nanti khawatir tidak dikultuskan gitu loh. Misalnya kan ada sekarang jimat istilahnya gitu. Jadi sebaiknya dimasukkan saja atau ke dalam apa namanya pengurusan pengurusan tadi gitu, atau sama-sama dimasukkan di waktu kita menguburkan gitu ya. Karena khawatirnya gitu, ini ada tali pocongnya gitu, ada tali yang ini, dan itu sangat dimungkinkan sekali gitu ya, kalau ada sisa-sisa yang seperti itu. Karena memang kebiasaan kita itu di Indonesia itu sering mengkeramatkan sesuatu yang memang gak keramat gitu. Banyak mitos ya. Jadi itu juga, jadi bukan berarti apa ya kita menyanyiakan barang tidak, tapi tujuan kita supaya itu tidak disalahgunakan oleh orang yang memang ya nggak paham tentang ilmunya. Jadi sebaiknya semuanya itu dimasukkan ya, sehingga nanti tidak ada yang tersisa dan tidak disalahgunakan dan salah artikan gitu ya. Iya, jelas ya ibu-ibu ya. Terima kasih Bapak. Jadi jangan untuk jimat ya ibu-ibu. Masih ada lagi mungkin Bu? Termasuk banyak ya Bu ya hal-hal yang terjadi seperti sisa air mandi biasanya untuk cuci muka biar nggak keinget-inget sama yang meninggal gitu kan, atau ya mungkin filosofi bunga yang biasa ditaruh di atas keranda di air atau yang ditabur, atau sebagian ada yang apa namanya nyapu gitu. Nah disapu jalannya supaya pada jalannya jembar kubure. Nah hal-hal yang begitu itu kan butuh satu pemahaman ya Bu ya, supaya ya tadi itu di kita ini kadang-kadang memang kita ini disadari atau tidak wilayah kita ini dulu dikuasai oleh orang Hindu dan Buddha yang mereka itu punya tradisi, punya kebiasaan. Maka datangnya Islam itu di Indonesia itu tidak membuang sama sekali tradisi yang sudah ada. Karena kalau dibuang sama sekali itu ya mungkin demitnya langsung marah tuh. Pemeliharanya itu langsung marah, ya kan? Kaumnya atau apa namanya sesepuh-sepuhnya itu kan langsung marah. Makanya tradisinya itu tetap dipelihara. Terus kemudian diselipkan tradisi atau ajaran-ajaran agama. Karena kan ada ibadah itu dalam agama itu yang tidak terikat ya Bu ya. Contoh misalnya kayak zikir, itu kan nggak terikat. Orang mau dalam kondisi duduk, dalam kondisi terbaring, dalam kondisi berdiri, orang boleh duduk, boleh dapat berzikir. Artinya kemudian ketika orang itu membuat acara terus zikir bersama kan juga bukan sebuah masalah. Toh itu juga hanya media gitu kan. Terus sama seperti kebiasaan-kebiasaan yang ada tadi itu banyak sekali di wilayah kita. Nah, itu mungkin perlu dikasih penjelasan. Baik, itu sekali lagi kita ini Indonesia ini memang terkenal dengan tradisi yang banyak gitu. Itu tadi pengaruh dari agama-agama sebelumnya yang memang itu bagi mereka itu memang bagian dari ritualnya. Tapi sesungguhnya di dalam Islam itu tidak ada ritual atau bukan bagian ritual yang seperti itu. Jadi petunjuknya kan sebenarnya sudah jelas di dalam hadis Al-Quran, di dalam hadisnya bagaimana hal-hal yang mesti harus kita lakukan terhadap jenazah, baik mulai dari memandikan sampai mengafani. Artinya di luar itu tidak ada, sebenarnya bukan ketentuan yang dianjurkan apalagi diwajibkan di dalam Islam. Oleh karenanya yang perlu disadari di sini adalah memberikan pemahaman saja. Memang kalau sudah mengakar itu kan agak susah ya Bu.
kita kemudian langsung frontal juga nanti akan timbul permusuhan. Ya sebaiknya artinya kita memberikan pemahaman secara perlahan mulai dari anak-anaknya gitu. Nah, memutus rantai itu biasanya melalui keturunannya gitu. Ada prosesnya memang cukup panjang untuk menyadarkan satu kebiasaan itu tidak baik. Tetapi cara yang juga yang paling pas agak cepat itu keturunannya juga yang harus kita sadarkan anak-anaknya. Nah biasanya melalui anaknya itulah nanti akan menyadarkan orang tuanya gitu. Saya dulu pernah menyadarkan bapak-bapak saya dulu kan orang Jawa asli gitu, pindah dari Jawa, jadi yang dipindah itu bukan badannya, bawaannya juga dipindah. Yang ada yang keris, yang panjang, pendek gitu. Nanti kalau malam Jumat itu dimandikan, dicariin kembang, nah itu kan tradisi itu. Dan itu untuk mengubah itu kan nggak mudah gitu. Jadi perlahan-lahan kita sadarkan, perlahan-lahan kita melakukan baik. Ya lama-lama ya lumayan cukup ada 10 tahun, butuh 10 tahun untuk menyadarkan bahwa itu sebenarnya kurang baik. Dimulai dari juga kebiasaan kita. Jadi kalau itu kebiasaan yang nggak baik, ya kita juga dengan melakukan kebiasaan itu gitu. Jadi kalau mau nyimpen keris nyimpen itu nggak baik, ya kita juga jangan juga nyimpen juga gitu. Sama dengan kebiasaan tadi, kalau itu tidak baik ya kita jangan lakukan. Jadi kebiasaan dan tradisi itu memang biasa dilakukan ya Bu ya di masyarakat kita. Dan selanjutnya mungkin ada ini tapi udah mau asar. Apa-apa dikit lagi. Ya wanitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz. Tadi ini dalam kajian kita hari ini mempraktekkan tentang jenazah ya. Yang tadi itu dalam kondisi jenazah masih utuh ya. Ya artinya belum menemui hal-hal yang tak terduga seperti misalkan kecelakaan, kemudian qadarullah kepalanya hilang misalkan. Itu naudzubillah min dzalik ya. Ini bagaimana cara pengurusannya? Kemudian satu contoh lagi, misalkan orang tersebut masih hidup, tetapi dalam kondisi yang lain mengalami contoh misalkan diabetes ya, dia dipotong, diamputasi dulu nih bagian tubuhnya. Itu bagaimana cara pengurusannya? Seperti jenazah yang utuh keadaannya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Baik, itu tadi ada pertanyaan bagaimana kalau dia tidak utuh gitu ya jenazah. Tentu perlakuannya tidak sama dengan yang utuh tadi. Di sini disarankan sebaiknya kita bekerja sama dengan tim forensiknya. Itu apakah ini masih bisa ditemukan, masih bisa disatukan atau tidak gitu. Karena yang biasanya yang tahu kondisi itu adalah mereka. Artinya selama itu masih bisa ditemukan, masih bisa disatukan, ya kita satukan gitu. Tapi mungkin memandikannya, membersihkannya tidak seperti yang kita bersihkan selama ini gitu. Ada pendapat bahwa itu yang memang sudah tidak bisa disatukan lagi atau tidak bisa berwujud lagi, ya tidak perlu dimandikan seperti memandikan jenazah pada umumnya. Cukup dibersihkan kemudian dikafani. Itu kalau memang tidak bisa lagi diketemukan gitu, atau bisa diketemukan tapi sudah kondisinya tidak utuh gitu. Jadi cukup kita dibersihkan saja. Nah itu sekali lagi
lagi itu yang bisa melihat itu biasanya dari teknik forensik. Maka itu baiknya kita bekerja sama dengannya untuk apa namanya melihat kondisi jenazah tersebut. Itu jenazah. Oh, yang diabetes. Kalau yang diabetes selama ini masih kita mandikan seperti biasa, seperti kita untuk apa memandikan karena itu maksudnya yang dipotong atau Maksudnya yang dipotong Nah. dahuluan. Misalkan kakinya potong duluan, tapi orangnya masih hidup ya. Orangnya masih hidup. Potongannya. Oh, potongannya. Potongannya kalau untuk yang diabetes itu tetap nanti disertakan, tapi setelah kondisi mayat dibersihkan dulu, gitu ya, dimandikan seperti yang lain. Artinya potongannya, nah ya artinya potongannya kan juga ada di situ. Artinya tetap juga kita masukkan di situ, gitu. Maksudnya ketika sehat, waktu hidupnya dia terkena penyakit diabetes. Diabetes harus diamputasi. Nah, waktu jarak dari diamputasi sampai itu sudah. Nah, hasil amputasi itu bagaimana cara mengurusnya? Maksudnya minum seperti itu. Jadi yang hasil potongan itu bagaimana cara mengurusnya? Orangnya masih hidup. dia masih oh maksudnya potongannya gitu ya. Ya tetap kalau gitu ya potongannya ya tetap kita urus gitu ya tetap kita bersihkan, kemudian tetap kita kuburkan, tapi bukan berarti dimandikan seperti yang lainnya. Tetap kita perlakukan dengan baik, walaupun itu hanya sekedar potongan dari dari manusianya, anggota badan gitu. Artinya tidak seperti binatang, kalau udah potong ya sudah dibuang saja. Tetapi tetap itu dibersihkan, tetap itu dibungkus yang dengan rapi, dengan baik, lalu kita kuburkan. Jangan juga kemudian kita bakar gitu, juga tidak gitu. Jadi artinya tetap kita urus sebagaimana mestinya dengan baik gitu ya. Itu. Jadi pertama tadi Bu terkait dengan kalau misalnya orang itu dalam kondisi fisiknya tidak lagi lengkap misalnya, atau kondisi terputus atau yang lainnya, pertama kita ini kan pakai fikihnya itu kan bukan fikih klasik ya Bu. Artinya kalau dulu itu pakai perkiraan lah, pakai ijtihad yang sifatnya meraba gitu. Kan fikih itu kan adzon, fikih itu al-fahmu. Jadi kalau sekarang pemahamannya itu ada forensik, ada tenaga kesehatan. Jadi secara keilmuan itu kita bisa berkolaborasi terkait dengan anggota atau yang lainnya. Tapi kalau terkait dengan anggota orang yang misalnya punya penyakit dan harus dipotong, nah pertanyaannya potongannya itu apakah harus dibuang, ataukah dia harus dikubur atau yang lainnya. Kalau dalam ketetapan fikih itu bahwa orang yang fisiknya itu terpotong atau dipotong dengan sengaja, lepas dari fisik aslinya, karena ruhnya kan masih di badan ya. Jadi dia itu tetap dikubur atau dikubur, tapi memang tidak dirawat seperti jenazah seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Jadi untuk apa? Untuk ihtiram ya, untuk penghormatan. Karena memang bukan ya sebenarnya sama ya, maitah sama mayit gitu kan. Kalau mayit itu untuk penghormatan manusia, tapi kalau sudah ini menjadi maitah juga, menjadi bangkai. Bangkai itu bukan berarti yang sudah busuk ya, tapi hewan itu kalau sudah mati ya namanya bangkai. Jadi untuk penghormatan dia tetap harus diurus, terus dikuburkan atau dipendem lah ya. Tapi tidak diurus seperti jenazah karena dia masih hidup, bukan jenazah. Untuk sebagai penghormatan supaya tidak dibuang, tidak dimakan kucing, tidak dimakan ikan gitu kan dan sebagainya, maka dia dianjurkan untuk dikuburkan, tapi tidak dirawat, dimandikan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mohon izin. Dan satu lagi Bu, ini terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Terima
terima kasih kami sampaikan kepada pemateri Bapak Dr. Haji Redit Nurhedi MAG dan Pak Kakao yang sudah mendampingi serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat ilmu yang kita pelajari ini dan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita tutup bersama-sama dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.